kok bisa sampai jual narkoba tuh di Amerika? Oh, oke. Bisa jual narkoba aja udah wah. Di Amerika lagi lebih wah. Nothing wah about it. Di hati kecil gua pengen berhenti, capek. Hmm. Capek. Akhirnya sampai satu hari ada anak muda masuk penjara 2 kali, narkoba udah bolak-balik, dia datang ngomong gini, kok saya di penjara udah 2 kali, narkoba apa udah saya cobain, bagaimana Tuhan mau terima saya? Tahu nggak saya ngomong apa? Lu baru 2 kali, gua 5 kali, Tuhan masih sayang sama gua. Sakau, sakit karena putau, itu singkatannya. Itu singkatannya, saya baru tahu. Tapi kalau dipakai sama anak-anak, sakau, sakit karena engkau. Aduh, oke. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back sama gue Brian. Hari ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang punya perjalanan panjang dengan narkoba, bukan cuma sebagai pemakai, bahkan sampai sempat jual juga ya. Dan bukan di Indo, bahkan di US juga sempat. Sekarang jadi pendeta juga, jadi business owner juga. Nah pokoknya journey-nya panjang, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Ko Mike. Thank you so much kalau udah datang ke Behind the Story. Thank you for invite me. Oke. First of all, boleh introduce dulu nggak? Ko Mike ini siapa? Kesibukannya apa aja ke teman-teman yang nonton? Silahkan. Oke. Saya biasa dipanggilnya Mike C. Mike C. Mike C. Karena nama saya Michael C. Sebenarnya namanya Michael doang kalau di KTP. Jadi kalau banyak orang bilang, nih kok namanya Michael doang gitu, kayak artis kan, Madonna gitu. Tapi saya sekarang, I'm 47 years old, udah kenal Tuhan dari 2010. Oke. So it's been roller coaster. So it's like semua pengalaman sama Tuhan tuh benar-benar sesuatu yang buat saya tuh kayak selalu baru. Oke. Kok bisa ya gitu, kayak apa ya? Kadang kita suka ngerasa udah ikut Tuhan, terus cukup begini aja. Tapi enggak, ternyata Tuhan tuh memang dalam kehidupan saya pribadi, dia tuh kasih cerita sesuatu yang unik. Bahkan yang saya belum ngerti itu selalu ada aja sampai hari ini. Gitu. So buat teman-teman ya mungkin dari cerita yang saya bisa bagikan buat teman-teman, mungkin di luar sana ada yang sefrekuensi atau sedang mengalami hal-hal yang sama dan semoga bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Oke, kita mulai dari cerita yang paling menarik dulu nih. Kok bisa? Aku tahu ini cerita yang sangat panjang. Yes. Tapi kok bisa sampai jual narkoba tuh di Amerika? Oh, oke. Bisa jual narkoba aja udah wah. Di Amerika lagi lebih wah. Nothing wah about it. Actually kan ada bilang, wah hebat nih di sana jadi bandar segala macam. Buat saya itu bodoh. Ya. Satu kebodohan yang saya baru sadari setelah saya bertobat gitu. Kayak, gila gue bodoh banget ya. Menurut gue keren, menurut gue cool gitu. Menurut gue ini sesuatu yang bisa populer, bisa something cool gitu kan. Kayaknya, wah keren banget gitu kan. Nenteng obat, bisa jualan di luar negeri dan lain-lain. Jadi sebelum saya di luar negeri, saya itu pecandu di sini. Di Indonesia. So it start from, saya itu nggak pernah takut sama siapapun, kecuali my father. Jadi waktu high school itu, my dad itu pass away, masih muda lah, dia sekitar umur 44 tahun, dia meninggal, terus kayak kehilangan sosok yang menurut saya yang paling saya takutin. And then I start masuk ke dunia narkoba. Itu juga gara-garanya karena hangout pertamanya coba-coba gitu kan, cari pembenaran diri, masuk ke satu lingkungan yang kayaknya gue cocok di sini, diterima gitu kan. Jadi waktu si papi meninggal, jadi semua tuh ekonomi di keluarga lagi nggak baik lah, semuanya everything drop, and then akhirnya rumah hilang, mobil hilang gitu kan, harus dijual dan lain-lain. Saya ngumpul sama, dulu kita punya ada kayak geng-geng mobil gitu kan, waktu zamannya saya. Waktu itu kita ngumpul geng mobil, and then kita punya jabatan lah di situ ya. Tiba-tiba teman-teman, wah sekarang ketua naiknya motor nih gitu. Ya kan memang sesuatu yang kayak, wah gue cari deh
ngumpul lah sama teman-teman anak-anak geng motor, ngumpul akhirnya di situ dari nyobain. Pertama nggak nyobain sih, pertama malah saya nasehatin mereka make. Can you believe it? Like pertama tuh justru saya jangan make gini-gini. Akhirnya lama-lama ngasih pinjem duit sama mereka lah, bego banget ya. Gua keluar duit tapi gua nggak make gitu. Akhirnya nyoba, ada start dari situ. Kenapa ngasih pinjem duit? Mereka minta? Ya mereka bilang ya pinjem duit buat make gitu kan. Nah karena saya ngerasa diterima di situ, so I'll do everything gitu. Kayak ya udah deh, yang penting gua bisa ada komunitas yang terima gua gitu. And then akhirnya itu jadi dari cobain jadi kecanduan. Nah sebelum kita lanjut nih makin jauh, mau make sure dulu berarti waktu Komai kecil itu growing up di keluarga yang ekonominya tuh cukup ya. Cukup oke lah. Maksudnya kita sekolah juga di yang lumayan bagus gitu kan. Ada supir, ada kendaraan buat berangkat sekolah dan lain-lain, antar jemput semuanya ada. And then all of a sudden mungkin aku belum cukup umur juga, jadi belum bisa mandiri. And then sometimes kita berpikir, gua aman-aman aja. Selalu kan kita nggak lupa tuh belajar how to mandiri dan lain-lain, kayak terlalu manja mungkin ya. And then jadi kayaknya pas sosok kepala keluarganya nggak ada, saya belum siap karena saya anak paling besar. Jadi apa yang lu lihat paling berubah tentang dunia ini semenjak bokap nggak ada? That day? Ya. Sejak itu ya kayak me against the world lah gitu. Kayak gue nggak takut siapapun gitu. Sama kayak orang yang dulu kita anggap deket, komunitas yang terima kita, tiba-tiba mereka dengan status gue yang berubah, kok gue nggak diterima gitu. Nah gue cari tempat yang nyaman, yang bisa terima untuk supaya diterima gitu. Mama nggak kerja waktu itu ya? Mama nggak kerja. Karena memang posisinya kan kita cuman papi aja yang kerja. Koko tuh anak berapa? Anak pertama, kita berempat. Saya anak pertama cowok, adik saya 3 cewek. Kepala keluarga tuh ya? Ya. Jadi all of a sudden harus like, you have to stand up for the family. Usia berapa kok Papa meninggal? Kokonya usia berapa waktu Papa meninggal? Saya SMA kelas 2, around 17 lah. 17 lah. Umur 17 atau 18 sekitar segitu. Jadi kayak masuk ke komunitas itu diterima, akhirnya ternyata untuk supaya diterima kadang-kadang kita jadi terbawa arus apa yang mereka kerjain gitu. Jadi ujungnya ya kecanduan. Nah dari kecanduan itu malah jadi bukan ngumpul, jadi lebih selfish kan. Kayak gua punya barang gue pakai sendiri, ngapain gue bagi-bagi gitu. Nah, dari situ udah mulai tuh. Jadi jangan coba-coba deh. Kalau udah coba-coba itu ya harus tahu resikonya. Nah, banyak sekali ini anak-anak muda selalu bilang nyalahin ya broken home, atau mungkin ada yang banyak nyalahin kayak, ini komunitasnya yang mempengaruhi gua, komunitasnya yang buruk dan lain. Tapi sebenarnya itu semua balik ke decision kita sih. I mean like yang pertama kali ambil keputusan untuk make kan kita sendiri. Nah itu yang problemnya sampai hari ini banyak orang yang belum bisa mengakui bahwa itu kesalahannya kita. So we busy kayak nyalahin keadaan, nyalahin ini karena begini bapak gua broken home makanya gua make. Enggak. Kita make, pecandu-pecandu ini make karena keputusan kita untuk make. Karena kalau lu nggak buat keputusan untuk make, mau kayak gimana pun lu nggak bakal make. Karena saya punya temen juga yang memang nggak make gitu. Di komunitas yang pada make, iya ada campur gitu. Jadi yang paling triggering Koko akhirnya mau coba tuh karena ngerasa rugi? Merasa diterima pertama. Ngerasa diterima. Ya, gue harus sefrekuensi nih sama komunitas gue gitu kan. Terus yang kedua ya itu karena kok kayaknya lama-lama gue kayaknya ngeluarin duit doang ya, gue kagak nyobain apa yang duit gue kan nggak balik kan, sama mereka mana balik kalau dipakai buat jadi barang kan gitu. Ya akhirnya gitu. Jadi keterusan tapi lama-lama jadi nggak ngumpul. Semua jadi individu kan, jadi selfish kan. Yalah, lu punya barang, lu nggak mungkin bagi-bagi sama yang lain gitu. Karena ketagihan yang jenis obat yang kita pakai itu kan nagih badan, bukan yang cuma buat seneng-seneng aja. Yang Koko pertama pakai itu apa? Putau. Putau tuh ya sejenis heroin yang kalau kita ketagihan, pertamanya enak, terakhirnya sakit kalau nggak pakai. Jadi ini buat mungkin orang tua juga yang ngelihat kadang-kadang anak-anak ini yang pada kecanduan mereka perlu bantuan. They need help gitu. Orang sakit, bukan orang yang bandel, nakal dan segala macam. Mereka udah terjerumus, mereka jadi orang sakit.
Orang sakit itu ya harus diobatin. Orang sakit itu perlu didampingin. Orang sakit itu harus didengar. Itu kadang-kadang kan dikucilkan. Maksudnya kayak, lu anak kurang ajar, lu pergi aja, lu segala tambah hancur. Pertama kali Koko nyobain putau, akhirnya mau nyoba, itu apa yang ada di pikiran Koko? Pertama nggak doyan. Kayak, apa sih ini gitu. Pertama nggak doyan? Nggak doyan, karena kan tubuh... Efeknya? Efeknya masih, ya pertama karena nolak kan belum banyak. Jadi kayak, ini apaan sih gitu. Tapi lama-lama kayak, coba lagi. And then ya akhirnya... Terus kenapa pengen coba lagi ya kalau nggak enak? Karena gue nggak punya tempat lain buat nongkrong. Kan kayak gini, kayak, Mike pakai lagi nih katanya. Gitu kan. Nggak enak. Cobain lagi, lu harus gini. Jadi lu dibimbing untuk bisa menguasai itu gitu. Akhirnya karena ya nongkrongnya sama mereka, cobain lagi, akhirnya udah. Tiba-tiba itu hitungannya cepet banget. Kadang-kadang kita suka mikir, enggak lah nyobain aja sedikit gitu kan. No. Hitungannya cepet banget, tiba-tiba lu udah terjerumus ya. Udah langsung kayak terikat tiba-tiba, besok badan lu udah nggak enak. Wah, langsung tuh mindsetnya langsung kayak gue harus make nih. Gue kayaknya nggak enak karena ini nih. Nah, aku penasaran, biar kita juga tahu ya orang-orang, berapa lama setelah dari nyoba pertama sampai sadar kalau, gue udah kecanduan nih? Around a week or 2 weeks sudah oke. Udah mulai ada perbedaan. Karena kan badan tuh kan pinter ya. Kita punya body kan pinter. Dia pasti nolak sesuatu yang kayak racun itu segala macam. Nah, cuman karena kita sugestinya kita mikir dengan pakai itu kita bakalan baik. Jadi kita pakai terus tuh. Tanpa sadar lu udah tiba-tiba udah tenggelam aja. So it's like jangan coba deh pokoknya. Udah nyoba itu yang bahaya tuh yang nyoba itu. Udah dari nyoba keterusan, udah kecanduan, udah sulit keluarnya. Jadi rasanya enak tapi abis itu badannya sakit. Yes. Jadi kalau pecandu itu awal-awal tuh make enak. Kalau udah terakhir, kalau udah sakit badannya itu make itu cuma supaya nggak sakit. Gitu. Ya kalau lu mau dapat enaknya lagi, lu harus dapat barangnya lebih banyak. Waduh. Ya berarti itu nambah dosis kan. Nah, which is more money, more spend buat dapat get high. Udah porsinya segini, berarti untuk dapat get high lagi harus nambah lagi. Itu lu kelas 2 SMA itu? Pas nggak habis lulus SMA baru. Lulus SMA baru coba? Lulus SMA, terus nggak kerja, terus kan itu 9/11 tuh. Kejadian jebret 9/11. Sorry, bukan 9/11. Kejadian yang 98. Ya kan, 98. Saya kan lulus 96. 97, 98 kan lagi yang krisis. Terus sama yang di kampus pada ribut-ribut lah kayak gitu. Kejadian gitu udah. Akhirnya nggak kerja, make kebanyakan nongkrong. Berarti kondisinya saat itu masih dikasih uang jajan? Waktu itu dapat uang dari mana beli? Udah kerja. Udah karena kerja. Habis selesai pas di kuliah itu kan aku putus. Mau masuk kuliah aku sempat masuk Untar di D3 manajemen. Di sana kuliahnya nggak sampai selesai karena kepotong sama kursus. Aku lulus 96, kejadiannya kan 98. Jadi 96 udah sempat kuliah tuh 2 tahun. 2 tahun, setahun setengah lah itu. Semester 3 pas semester 4 terus putus. After that 98 saya nggak lanjut kuliah. Saya cari kerjaan. Nah, saat itu yang saya udah mulai naik motor juga masih dikasih pinjam sama saudara. Nah, itu dapat kerjaan lah dari temennya mama. Nih anak gua mau ini, bantu kerja pulang nongkrong. Bawa duit kan, gajian segala macam kayak gitu. Pada saat itu masih murah sih. Sampai mama tahu Koko pakai itu lama nggak? Pas ketangkep, masuk penjara pertama kali. Ketangkep tahun berapa? I forgot. I think around 99 dah. Jadi nggak lama setelah itu? Iya. Jadi dari komunitas itu udah mulai sendiri, terus kita udah mulai belanja sendiri, ke bandara sendiri, sampai someday itu saya kalau tahu itu di Taman Dutamas, itu ada kantor polisi kan. Nah jadi saya sama bandara lagi kurang duit, saya ada duit, kita ngambil barang-barang, akhirnya jadi partner. Sebenarnya saya digunain doang sih. Ya kan duitnya nih, ya udah. Tapi nongkrong di situ tiap hari segala macam. Terus ada yang spy. Jadi salah satu pasiennya kita ngomongin pasien kan. Pasien kita datang, terus dia spy, dikirim, digerebek. Nah itu first time my mom
come visit me to the police station ya, di police station. Gitu. Jadi di sana malah mami saya marah kan, udah masukin aja udah, biarin aja gini-gini. Tapi besoknya paginya dia datang, terus kita dengan superhero-nya, saya nggak mau keluar kalau teman saya nggak keluar. Oh iya, kan teman gua kan udah lumayan older kan, terus dia juga memang perantauan gitu. It's like, ya kalau dipikir sekarang kayak bego banget ya gitu, ngapain ngebelain gitu. Gila sih itu, gila. Kayak akhirnya kita dikeluarin, dipukul perutnya sekali-sekali, cepak-cepak udah dilepas. Crazy-nya, in the same morning nih, jadi kan paginya dilepas sekitar jam 6 pagi, pulang sampai rumah, paling cuman sikat gigi, belanja lagi, pakai lagi. Dibebasin, pulang ke rumah, besok paginya belanja lagi. Yes, karena kan kita masih kondisinya belum sembuh, masih sakau. Orang tuh kalau misalnya pakai senggak tahan itu ya? Yes. Emang kalau misalnya? Jadi semua lubang yang ada di tubuh kita itu mengeluarkan cairan. Cairan? Yes. Hidung meler, mulut muntah, terus all the body like shaking gitu kayak sakau ya, sakau ya. Iya, sakau. Sakit karena putau. Itu singkatannya. Itu singkatannya, saya baru tahu. Ya, tapi kalau dipakai sama anak-anak, sakau sakit karena engkau. Aduh, oke. So basically ya gitu, memang sakitnya itu dia keringet dingin, dia dingin banget, badan dingin banget, terus jadi kayak tulang tuh ngilunya kayak gimana ya bayanginnya? Kayak lo lagi di tempat dingin banget, and then you naked, kayak gitu, ngilunya tuh sampai kayak gitu. Terus ya moncor lah, hidung, pokoknya enak banget. Jadi itu orang sakit ya? Sakit. Jadi nggak tahan. Yes. Tapi kalau misalnya besok paginya konsum, rasa sakitnya hilang. Jadi instantly kalau lo konsum, itu makanya kenapa orang pakai sampai suntik, karena mau dia langsung cepet kan. Jadi langsung ke darah, itu langsung sembuh. Langsung like you act normal, and then you be like very the nicest person in the world. Like, hi guys, apa yang bisa gue bantu? Jadi lu tuh bisa, hatinya tuh kayak orang paling baik lah. Apa yang gue bisa bantu? Gitu. Tapi kalau lu lagi sakau, lu jadi orang paling jahat di dunia. Mau saudara, mau emak, segala macem. Kalau bisa gue ambil duitnya, gue ambil. Like, lu tahu nih, ini barang kesayangannya Brian misalnya. Lu sayang banget sama itu barang, tapi itu bisa jadi duit. Gue udah nggak mikir. Gue ambil dulu, gue jual jadi duit, habis pakai, baru gue say sorry. Ya, bisa sampai sejahat itu. Jadi kayak evil ambil alih lu punya tubuh. Losing control ya. Ya, karena lu sakit. Karena lu nggak bisa tahan gitu. Gitu. Terus habis besok paginya beli barang lagi, what's next? Ya udah belanja act normal and everything, and then kalau nggak salah sekitar ya kebiasaan kita kerutinannya udah mulai kelihatan lagi tuh. Ya jahatnya masih. Kadang dulu my mom jualan bakmi di depan rumah. Dia bisa habis dagang, gua bangun tidur, keluar dari kamar, gua tidur di sofa. Dia masuk sebentar, gua ambil duitnya. Terus gua belaga tidur lagi, pas dia keluar kan nothing happen kan. Tiba-tiba saya pakai baju, saya keluar buat belanja. Sejahat itu. Nah, habis pakai baru nyesel. Kayak, wah men kenapa ya? Ini duit mahal gue, baru mikir tuh. Jadi otaknya normal. Itu baru normal, dan hatinya tuh kayaknya baik banget. Wanna say sorry, penyesalan itu ya, itu udah inilah. Apa ya, udah lagu lama. Lagu lamanya kayak gitu, anak-anak yang mungkin sempat pakai kayak gitu. Terus kita menjadi orang paling pintar. Berarti lu nggak even kepikir waktu itu ya, karena di bawah pengaruh narkoba, sempat kepikir nggak, oh gue anak cowok paling tua, gue harus... Nggak even sampai situ ya mikirnya? Nggak, itu makanya yang sebegitunya orang sampai bisa ngelakuin itu, orang tua tuh harus ngerti. Nah, jadi kadang bukan dia lagi gitu. Ya lu bisa bilang, ya he's a good boy, I don't believe dia bisa ngelakuin itu. Percayalah, dia bisa ngelakuin itu kalau badannya sampai sakit kayak gitu. Kalau misalnya lu di posisi orang tua lu waktu zaman itu ya, harusnya tuh ngapain sih orang tua kalau anaknya kayak gini? Harus diterima, jangan ditolak. So you have to be the first person yang terima dia apa adanya. Dan lu harus kasih kepercayaan dia bahwa dia bisa sembuh, walaupun nanti dia relapse.
Oke. Nah, ini makanya saya masuk ke rehab itu dijebak kan, maksudnya dijebak lah, kayak digerebek gitu kan, digerebek masukin ke rehab. Kita itu dimasukin ke panti rehab. Saya ingat sekali tuh, saya malam-malam dikasih makan dulu, diajak makan. Itu saya habis make, oke lah ngikut. Sorry, ini masih di Indo? Di Indo, Oke. di Indo. Sampai balik ke rumah, akhirnya digerebek, dimasukin ke panti rehab. Tapi sorry, yang panti rehab ini setelah saya pulang dari Amerika. Oh. Oke, jadi yang waktu itu, kembali lagi, habis Ya. dari yang masih bandel-bandel, datanglah opportunity ke mami saya. Dia tanya, kok mau nggak ke Amerika kerja? Mami mau kerja di sana jadi babysitter. Kamu mau ikut nggak? Di sini kamu hidup udah kayak begini. Mau ikut nggak? Di hati kecil gue pengen berhenti. Capek. Percayalah, ini orang-orang semua yang kecanduan, mereka tuh sebenarnya nggak mau kayak gitu. Mereka selalu cari jalan keluarnya. Mereka teriak sama jiwanya mereka sendiri, mereka mau berhenti. Tapi nggak bisa. The things yang kayak, dia overpower of it gitu. Dia nggak punya kuasa buat kayak mau itu. Padahal dia bisa, tapi dia belum tahu gimana caranya. Belum tahu gimana caranya. Karena dia udah terlalu lama tersesat, dia cuma nggak tahu mau pegangan sama siapa. Bahkan orang yang paling dia deket aja udah nggak percaya sama dia. It's like, aku mau cerita nih. Dia udah takut. Gue kalau cerita nanti gue diusir. Nanti gue diginiin, digituin. Gimana dia mau cerita? Gimana dia minta saran? Kalau dia sendiri udah nggak diterima sama orang-orang yang tadinya percaya sama dia. Kan karena orang pasti, udah lu jangan banyak ngomong lah. Lu udah jual barang ini, jual ini, udah nyakitin hati mami, udah ngelukain adik-adik lu, semua segala. Itu yang akan keluar dari keluarga. Keluarga itu kan yang paling utama buat dia berlindung. Kasarnya kan kayak gitu. Tapi keluarganya udah nggak percaya sama dia. So the things yang penting nih ya buat orang tua juga, emang nggak enak sih. I ask my mom, kenapa lu masih terima gue? Dia bilang nggak gampang. Orang-orang juga udah ngejudge dia. Kayaknya, aduh anak lu mantar juga jatuh lagi. Aduh udah janganlah, itu mah udah mulutnya doang manis. Tapi dia believe, dia doa sama Tuhan, pasti bisa. Gitu. Jadi so many things lah yang saya bisa bagiin, bahwa dari sisi orang tuanya, dari sisi si pecandunya gitu ya, sama nanti kita cerita after you recover apa yang lo harus kerjain buat tetap maintain di situ gitu. Karena mungkin nggak semudah itu sih untuk lo bisa, oke, gue berhenti, and then all of a sudden lo nggak relapse. Gitu. Terus tadi dapat tawaran nyokap kita ke Amerika, akhirnya saya ikut. Saya sebelum berangkat saya make di pesawat saya sakau. Tapi di tengah sakau itu kan aku jauh dari obat. Narkoba saya nggak tahu bandara di sana siapa yang jual, negara orang gitu kan. But I'm excited. Kesempatan yang dari dulu saya cari untuk berhenti, akhirnya saya kerjain dengan secara situasi. Karena gue harus pergi, gue harus jauh dari narkoba itu, dan gue nggak bisa dapetin lagi. Jadi gue mau menjauhkan diri gue kan. Gue berangkat tuh ke Amerika, gue sakau, tapi gue excited, Amerika men. Turun di LX tuh sakau, tapi excited banget, kayak at that time tuh Januari, jadi masih musim dingin kan. I was like very exciting segala macam, tapi tetap the next 12 hours sakau, di kamar udah nyokap udah tahu. Tahan. Itu berdua kok? Kita waktu itu sampai itu kan ada kayak orang Indonesia punya kayak shelter lah gitu. Nah, jadi ada kos-kosan yang orang Indonesia semua segala macam. Nyokap ada kenal saudara di sana gitu. Jadi kita kayak sewa kamar. No, I mean, kok pergi berdua? Pergi berdua. Adik-adik cewek semua di Indo? Tinggal. Jadi cewek 3 itu mandiri semua di Indo. Dititip lah sama Anti. Anti yang di sini. Ya. Di Amerika itu juga sempat nyari. Di tahun pertama itu nyari kerja. Pokoknya itu saya 2 minggu saya sakaunya lewat. Badan back to normal lagi and everything. Mestinya udah dong. Kayak, udah ini nih yang lu pengen nih kan berhenti. Tapi sugestinya itu nggak hilang. Jadi kalau saat ini nih, jujur ya, kalau orang bilang gue udah berhenti, gue udah nggak sugesti, itu bohong. Sugesti itu kan memori di alam bawah sadarnya kita.
pernah hal yang pernah kita kerjain gitu. Enaknya lu masih ingat, sakitnya lu masih ingat gitu. Kayak sekarang, kayak aku masih ingat rasanya, makanya aku bisa cerita. Tapi kalau bilang sugesti itu bisa hilang, itu enggak. Tapi gimana caranya kalau sugesti itu nongol, lu nanganinnya gimana? How you handle the sugesti ketika itu timbul lagi. Karena itu memori, nggak bisa tiba-tiba, kecuali lu tabrakan lupa dah kepalanya. Nggak bisa. Sugesti itu apa ya? Kayak short memory yang lu pernah alami nih. Kayak aduh, gua pengen nih. Kayaknya enak nih kalau begini. Nah itu sesuatu hal yang nggak bisa. Ya akan ada terus. Ya akan ada terus. Tapi how to manage-nya ya itu perjalanan kita. Gimana caranya untuk menghindar dari situ. Itu 2 minggu nggak pakai sakau lewat, akhirnya udah nggak sakau. Badannya udah mulai normal, tapi tetap banyak hal yang kayak ngecap tuh nggak enak gitu kan. Tapi kayak gini-gini tuh kayak tangannya tuh masih belum kayak normal banget gitu. Badannya belum fit banget, tapi sakitnya udah berhenti. Kayak tulang udah mulai enggak, terus mencretnya juga udah stop gitu kan. Hidungnya udah nggak meler. Badannya bisa adjust ya, cuma pikirannya ya. Jadi jujur salah satu caranya untuk berhenti ya berhenti, bukan ngurangin. Ya that's the things ya. Lu kalau bilang susah nih berhenti sakit, ya itu resikonya. Ini buat teman-teman yang mungkin masih di dalam keterikatan ya. Satu-satunya itu bukan obat kayak kita ada namanya obat metadon buat ngurangin sakit. And then all of a sudden jadi itu kecanduan yang lain yang masuk gitu buat nahan itu sakit. Satu-satunya pasang badan. Jadi kalau berani make harus berani berhenti. Harus berani nahan sakit gitu. Tapi ya itu kayak lu lewat gauge itu harus baliknya dari gauge itu lagi. Itu the only things yang harus diingat gitu bang. Ya nggak bisa pelan-pelan ya. Ya kalau lu kan minta balik lagi, ya berarti terus jalan balik lagi nih ngalamin hal yang sama, berhenti gitu. Berhenti tuh dosisnya nggak bisa dikurangin. Nggak bisa. Berhenti aja udah. Obatnya berhenti, bukan ngurangin, bukan nanti dulu pakainya sedikit dulu, nggak bisa. Ya berhenti, sakit harus dijalanin sih. Gitu. Orang tua kadang ada yang nggak tega. Waduh, niat anaknya udah baik nih, mau berhenti segala, tapi nggak tega, dikasih lagi. Ada orang tua yang nggak tega, tapi ya saya mau bilang ya harus tega sih. Gitu. Sakau tuh nggak bikin mati. Lu mau mencret, mau bolak-balik, mau meler, itu nggak bakal mati. Memang harus prosesnya, badannya harus ngelawan. Itu seperti itu. Terus di sana nyari tetap. Ya sempat make lagi. Jadi setelah badannya di US, let's say mau coba recovery, back to normal and everything, tapi memori itu, sugesti itu belum hilang. Masih kayak, wah kayaknya gue udah normal nih, makai dikit nggak kenapa-napa nih. Ya makailah, jangan sampai kecanduan. Itu ada selalu di pikirannya para pecandu. Gitu kan? Kenapa kita masih mikir mau pakai? Karena kita nggak punya something to hold on. Kita nggak punya pegangan. Makanya kita bisa relapse lagi. Lu nggak ada yang lu takutin lagi dalam hidup lu. Lu pikir bisa ini gue udah goal nih, ya kan? Bisa, kemarin yang nggak bisa udah lewat. Sekarang gue baik-baik aja. Cuma gue harus lebih pintar kali ini. Pakai dosisnya lebih tinggi, jangan sampai sakau gitu. Jangan sampai 3 hari berturut-turut, pakailah sehari, terpakai lagi. Itu banyak sekali. Di luar dari heroin ya, banyak sekali orang-orang yang kayak gitu. Udahlah gue pakai sedikit aja, nggak kenapa-napa. Ya anything yang membuat kita bisa jadi ketagihan, itu pasti ada di pikiran para pemakai. Atau ya pecandu. Gitu. Jadi setelah itu akhirnya di Amerika saya masih tetap nyari. Menurut gua nggak ada. Ketemulah crystal meth. Apa tuh? Crystal meth itu sabu-sabu. Ketemu di mana? Ketemu di sana, orang Indonesia ada di satu kosan, anak orang kaya, kerjaannya tiap hari nyabu. Kok bisa ketemu tuh orang? Nongkrong lah, anak-anak Indo, ngumpul kan. Bos, ayo ngumpul sini. Ngumpul lah gitu di kosan, gini-gini. Terus gue bingung nih, anak kok main soliter, ya bisa sampai 8 jam, 7 jam gitu, ngobrol-ngobrol. Akhirnya dia sharing. Dia buka. Nah, dia nggak kerja, bro. Kita nih anak-anak yang lain pada kerja. Ya kan, ada ke state mana, 3 bulan balik ke base camp lagi. Ini enggak. Emang, ini emang anak orang kaya lah. Nongkrong aja gitu. Tiap hari kerjanya. Akhirnya tahu dia pakai sabu. Sampai kita rela tuh cari kerjaan yang nggak jauh-jauh dari LA. Jadi supaya kita bisa pulang lagi gitu.
Jadi lu kerja seminggu, pas day off lu balik ke LA, terus balik lagi ke tempat kerjaan lu gitu, karena cuman buat narkoba itu. Karena pada saat itu ya hiburannya kalau nggak itu ya marijuana. Marijuana masih lebih gampang aksesnya gitu. Jadi yang putau ini sama crystal meth itu a different level, bro. Jadi kalau crystal meth itu kan orang bawaannya tinggi, kayak ecstasy itu levelnya yang tinggi-tinggi itu, yang on segala macam. Kalau yang apa? Putau itu yang lebih di low, kayak santai, relax, kayak marijuana gitu kan. Yang giting itu beda, kita ngomongnya different dimension lah. Yang satu tinggi, yang satu kayaknya lay low gitu kan. Gue nggak cocok sama crystal meth. Lo sukanya yang slow gitu karena waktu itu kan kecanduannya yang kayak gitu kan. Buat gue di sini tuh kayak lebay banget gitu. Kayak temen-temennya juga act-nya different kan gitu. Jadi gue kayak aneh nih gitu. Nah itu yang membuat gue jadi kayak gue nggak mau ke sono deh gitu. Nah akhirnya gue putusin dapat kerjaan di Florida sekalian, biar jauh sekalian. Waktu itu kan LA kan. Oh, kenapa pengen jauh? Karena tahu ini nggak bener nih. Iya, karena gue udah di LA ini, akhirnya tadinya mau jauh ke sini, ketemu lagi teman-teman yang make juga. Tapi di LA udah sempat make crystal meth itu. Nah, gue memberitahu diri gue karena gue nggak suka narkobanya, gue kayaknya harus berhenti deh. Padahal sebenarnya karena nggak suka narkobanya. Tapi kalau crystal meth sabu ini nih, impact-nya apa? Impact-nya di badan? Tinggi. I mean, kayak putau kan obatnya jadi sakit kalau nggak makan. Kalau dia itu jadi nggak bisa tidur, so you stay up. Nah makanya kalau you seen banyak banget tuh kalau ada kayak artis segala macem dia buat apa ya namanya kayak performa atau di sini dia kayak dopingnya dia supaya dia stay melek segala macem. Kan ada juga orang bikin alasan pakai narkoba itu biar lebih aktif, biar lebih imajinasinya lebih luas kayak gitu-gitu. Nah, tapi efeknya itu badan tuh jadi hancur lah. Lu nggak bisa tidur, makan juga susah, nelen tuh kayak sampai sini doang gitu. Nah gitu, jadi hal-hal gitu udah pasti efeknya nggak baik lah. Akhirnya gue karena nggak suka narkobanya, gue pikir ya udahlah. Florida. Gue sekalian cabut kan. Gue dapet kerjaan di Florida, udah I take it, cabut tuh jauh. Di Florida tuh saya aman. Jadi dari zero, ya dari nggak bawa apa-apa, datang mendarat di Miami, terus datang ke satu kota kecil di Florida itu kerja di restoran, sampai punya apartemen, beli mobil pertama kali, bisa ngirim duit ke Indonesia buat adik gue kuliah dan lain-lain. My life is like very cool. Kayak, gue bisa juga nih act normal gitu, bisa hidup, udah kepikiran pengen nikah segala macam gitu kan. Tapi at that time gue masih muda banget, 20. Ya, sekarang berapa nih? Sekarang 2025 ya. Waktu itu 2001. Ya potong 24 tahunan lah. Dia 23 tahun ya, sekitar segituan. So, ya zamannya Fast and Furious tuh. Mobil digini-giniin segala macam ya udah. Jadi nikmatin hidupnya beda gitu. So, it's like tapi ujung-ujungnya terjadilah itu yang 9/11 kan. 9/11 itu semua orang Indonesia harus lapor diri. All Muslim government country itu harus report. Jadi kita kalau dari negara Muslim, lu harus report ke embassy, ke apa namanya, ke imigrasi. Bahwa lo memang dari negara ini masuk dari kapan segala macam. Nah, saya di Amerika itu kan nggak punya surat-surat. Kita cuma dapat 1 tahun izin tinggal, tapi keterusan. Kerja aja. Makanya kita kerjanya di restoran. Itu imigran gelap dong jatuhnya? Imigran gelap. Terus? Akhirnya kita dikasih kesempatan kalau lapor, lo nggak usah takut ditangkap. Nah, saya di Florida itu udah aman. Maksudnya kasarnya hidupnya tuh udah aman lah gitu. Tapi pada saat itu yang kejadian itu benar-benar kita tadinya udahlah cuek aja di sini gitu. Tapi nggak bisa. Dia orang tuh benar-benar gila sih. Bisa tahu loh di tempat gua tinggal ya. Itu ada dua FBI datang pakai baju badannya gede-gede. Pas lagi gua day off. Tahu gua ada di rumah. Dia masuk kucukan, sana nggak ada pagar kan. Jadi ada mailbox gitu, dia buka-buka mailbox. Gua kayak, ini orang gila ya, bongkar-bongkar mailbox orang. Saya buka pintu tuh,
Saya omelin kan. Bilang, ngapain lu bongkar-bongkar? Pakai ini Inggris segala marah-marah. Oh, dikeluarin badge-nya. Langsung gue mundur 3 langkah, bos. Kicep. Dia keluarin badge. Langsung mundur, jebret, dikasih badge. Okay. We are from FBI, dia bilang. Wow. Kita ngurusin yang imigrasi segala macam. You Michael, katanya. Nah, itu yang seperti saya bilang. You Michael, like Madonna or Prince, katanya. No last name, katanya. Ngeri banget. Akhirnya ditanyain 40 pertanyaan bodoh menurut saya ya. Karena pertanyaannya itu simpel-simpel. Lu bisa bikin bom nggak? Okay. Lu masuk Indonesia kenapa? Masuk ke Amerika kenapa? Di Indonesia dulu pekerjaannya apa? Hal-hal yang simpel kayak gitu. Dan akhirnya dia kasih kita saran untuk report bahwa lu memang imigrasi gelap dari Indonesia. Itu akhirnya teman-teman sama saudara-saudara di LA bilang, udah lapor Mike, tapi jangan di Florida. Di LA aja, karena LA kan banyak banget tuh orang-orang Indonesianya. Itu banyak banget, puluhan ribu lah. Okay. Jadi lebih aman. Lu kalau daftar kasarnya temennya banyak gitu. Okay. Kalau di Florida kan ya masih bisa kehitung lah. Mungkin ratusan atau apa di kota kita kan nggak banyak orang Indonesianya. Akhirnya saya drive tuh. Road trip dari Florida ke LA tuh 3 hari ya kalau nggak salah. 3 hari lah pokoknya. Sampai di sana, malam pertama ketemu sepupu saya yang di Indonesia dulu, yang anak motor. Nah, kok bisa ke US juga dia? Jadi akhirnya ke US juga tuh. Jadi in the meantime saya datang, dia belum datang. Pas gua di Florida kan udah 3 tahun, 4 tahun. Nah, dia datang. Ya. Ketemulah datang di sini. The next day, lu mau tahu gak? I was like, no. Gua udah 4 tahun, bro. Nggak nemu yang namanya putau. Di sini beda, katanya. Bukan putau. Dia tuh datang, kepentingannya apa ya, kok? Kerja. Okay. Dia kerja di pabrik, kenal sama orang Mexican guy, orang Spanish and everything. Ternyata orang-orang itu punya heroin. Kan kalau lu nonton di film-film kayak Colombian and everything, heroin apa segala macem, kan ada. Gitu. Nah, heroin yang di sana tuh beda katanya. Gue bilang, gila ini mah bukannya heroin, karena kan nggak punya experience yang baru. Pakai dulu katanya. Wih, pas pakai, sama. Lah, ini sepupu lu tuh udah pakai di situ. Udah, tapi dia juga masih baru. Astaga. Like I say, lu kalau ketemu anak-anak putau ngumpul, kalau lu belum benar-benar mau berhenti, sugesti lu akan nongol. Dan ngumpul tuh semua ide-ide yang, make sekali mah nggak apa-apa lah. Aduh. Cemen lu nggak make, itu pasti keluar. Oke. Nah, lu udah nggak bisa punya waktu buat ngejudge mereka. Lari aja dari situ. Nggak, sorry, gue udah nggak cabut. Terserah mau dibilang cemen, kayak mau dibilang apa, karena susah bro. Udah 2-3 orang ngumpul yang otaknya sama, itu udah pasti destroy lu punya mental. Kayak ya udah dah, gitu loh. Temen hangout bareng, susah bareng, berantem bareng, lu dibelain segala macem, masa lu makai aja nggak mau bareng, kayak gitu. Itu hal-hal yang sering banget ditawarin orang jadi terjerumus lagi. Padahal lu udah lepas lu. You were in the good condition. 4 tahun lama loh. The next day, gue pakai lagi. Wow. Kenapa? Karena gue nggak punya pegangan. Nah, akhirnya di Amerika itu hancur-hancuran. Di LA itu hancur-hancuran. Saya dari buyer, jadi aku dari beli tuh nggak berani ke bandar. Karena kan dibilang, ditangkap, digerebek, segala macam gitu kan. Udah, jadi nitip tuh sama calo. Calo datang, antar, sampai aku punya mobil yang aku beli di Florida itu, ditaruh di tempatnya bandar. Pink slip-nya udah kasih ke dia. Gue sampai tidur depan rumahnya bandar. Itu tuh kayak jaminan gitu? Nggak punya duit, naro. Iya, jaminan ngegade kan? Ya, ngegade. Ngegadein mobil. Ngegadein mobil. Sampai kayak tiap hari itu tidurnya udah di mobil, di depannya rumah bandar. Nah, sepupu lu di mana ini? Pokoknya seperti saya bilang, kalau udah kecanduan, udah bisa-bisa tuh. Udah lu, gue lah gitu. Nggak ada ngomong sepupu, nggak ada apa. Pokoknya gue ada barang, gue nggak bakal cerita. Gitu. Jadi udah selfish-nya itu udah level ini. Ya kasarnya kita dapat barang segini aja susah. Masa gue bagi ke lu? Nah, kalau pertama masih belum kecanduan, itu kayak pesta. Makin ini bro. Itu masuknya ini ya, brotherhood-nya mantep ya. Tapi ketika lu udah kecanduan, wah gila itu sih udah masing-masing. Kayak lu gue lah gitu. Itu udah nggak aneh sih. Bahkan lu ngelihat temen atau orang depan lu lagi sakau aja, lu punya barang, lu nggak bakal nawarin. Nah, karena gue udah jadi pecandu, gue harus jadi pecandu yang paling cool. Pecandu yang nggak miskin, nggak pecandu yang keren gitu loh. Nah, itu yang membuat mereka nggak bisa keluar. Karena kan kuncinya cuma satu, untuk jadi pecandu. Nah, itu yang semakin hari, semakin dalam.
Udah, tapi kehidupan itu capek banget. Itu berapa tahun kok berjalan begitu terus tuh di US? Itu saya masih sanggup kerja. At the end, aku balik lagi ke LA, bener-bener kerja udah nggak bisa, kasarnya tuh kecanduannya udah parah banget. Dan very bad attitude-nya juga udah mulai keluar tuh. Udah jahatnya udah keluar gitu. Saya pernah kerja sama orang Korea juga, dipercayain jadi kasir, duitnya gue colongin. Oke. Polanya gitu-gitu aja terus ya? Polanya gitu-gitu aja. Okay. So you become a bad person, a bad attitude, semuanya tuh udah jadi apa ya, lu kayak ngeliat tuh kalau diilustrasiin benar-benar evil banget gitu. Orang bukan orang yang nggak bisa dipercaya lah gitu. Yeah. Jadi ya, hal-hal gitu udah pasti ada. Jadi kalau bilang ini mah orang nggak bisa dipercaya, iya karena pengaruh itu udah kena ke otak kan segala macam. Yeah. Terus sampai lu bisa jualan tuh gimana kok? Nah, seperti saya bilang, dari takut, punya duit belanja, sampai masih punya barang untuk digade dan lain-lain, sampai nggak punya apa-apa. Oke. Akhirnya dengan nekat, aku pergi ke pusatnya di downtown. Sorry, ini Mama di mana? Kan Mama kerja di babysitter. Di LA? Di San Diego. Jadi kan kalau lo kerja di situ kan harus stay di sana kan. Okay. Nah kita jarang ketemu lah gitu. Jadi sekalinya dia lagi misah, ya? Sekalinya dia liburan, pas lagi gue lagi di LA, gue ujungnya minta duit. Mama ini gini gitu. Oke, terus? Udah akhirnya hal-hal kayak gitu semakin lama semakin dalam. Akhirnya gue mulai berani datang ke pusatnya. Kasarnya itu Bronx-nya kan. Kita ke downtown LA. Orang Chinese, anak muda datang ke area kayak begituan. Jarang ya? Nggak ada kali. Ya mungkin ada, cuman nggak senekat gua. Gitu. Okay. Nah dari situ tadinya, jadi gini, dia tuh sistemnya kayak gang. Jadi kayak ada 7th Street, 6th Street, 5th Street. Nah setiap gang itu jenis narkobanya beda-beda. 7th Street itu heroin, 6th Street itu marijuana, 5th Street itu crack cocaine. Ada lagi, ya pokoknya setiap itu ada ya kayak lu ke aisle inilah. Ini tuh illegal kan? Iyalah. Bukan lokalisasi kan? Udah jadi tempat orang make. No. Kalau lokalisasi kan memang disahkan pemerintah dan memang dijadiin area itu, enggak ya? Mereka ya itu Skid Row gitu. Okay. Skid Row, drug dealer and everything karena pasiennya semua di situ, ini dokternya jualan di situ gitu. Oke. So it was a crazy lah. Kalau sekarang dipikir, kalau gua pikir-pikir ya, gila ya gua dulu sampai kayak gitu. Akhirnya saya di situ bawa topi. Pertama kali itu saya bawa topi, saya jualan topi saya. Laku terus berapa ya? $3, $4 duitnya titipin ke calo. Titipin ke calo itu bisa resiko hilang. Dia masukkan ke gang kan. Kita belum jualan topi itu Koko punya topi satu dijual. Bukan jualan topi. Enggak. Jual satu doang karena buat make doang gitu. Karena udah nekat kan. Okay. Ke sana pasti kan ada penadahnya lah kayak gitu. Jadi kita jual dapat duit langsung suruh calo ambilin barang. Make ya udah pasti di battery kan. Kayak lo barang misalnya musinya segini, jadi cuma segini gitu, dipakai sama dia lah. Ada risiko juga dianya kabur. Nah gitu. Akhirnya saya pikir-pikir, nih gila juga ya. Nah itu masih pulang tuh. Masih pulang, ada kosan juga. Bahkan pernah udah kosan pas tagihan cabut, nggak bayar. Pokoknya udah gila banget dah gitu. Akhirnya sampai saya bilang, saya jadi calo ah. I start become jadi dealer. Momen apa kepikiran? Karena udah nggak ada yang bisa dijual kan. Gue pikir, wah ini calo bisa jadi duit nih, gitu kan. Bisa make, bisa jual gitu. Otak Chinese gue keluar di bisnis kan. Gue jadi calo aja, jadi perantara gitu kan. Modal nekat. Jadi gue karena udah lama di situ jadi buyer, gue tahu nih orang-orang yang pada sakau, orang-orang yang mau beli kan, gue so berani gue punya barang. How much you need? Lu punya apa? How much you need? Gue bilang, I get it for you. Kan jadi ada cupu-cupu yang kayak zaman dulu saya baru pertama loh. Yang baru pada datang gitu, oke, ambilin duit, bolak-balik. Nah di situ saya jadi calo, calo favorit lah. Jadi bandar di dalam tuh, wah gila nih katanya, ada orang Cina gila nih katanya. Bentar. Kan lu belang ya di situ ya? Kan lu belang di situ, Chinese sendiri. Yes, exactly. Terus kok lu bisa diterima sama kan aku pemakai environment itu? Aku pemakai, maboknya di situ juga kan. Tapi kan kalau bisnis kayak pemakai, mereka nggak berusaha, lu pemakai aja. Gini, si bandar ini kan ngawasin. Mungkin dia nggak gaul sama lu, tapi dia ngawasin. Oh ini ada si
si Chinese suka belanja barang gua nih lewat si calo A gitu kan. Oke. Ya dia ngawasin, lu kalau rese-rese kan lu juga digebukin di situ. Buat jadi calo lain nggak Gini. mencegah lu. Bandar ini kan punya barang, lu punya duit, lu dapat barang. Nah, calo ini kan bawa duitnya si pembeli. Ini gue beliin deh. Nah, lu beli dari gua kan. Gua ngeliat nih, ini anak punya potensi jadi calo nih, karena jualin barang gua lumayan gila nih, lumayan cepet gitu, babat ya. Gua kan di situ yang nggak takut siapa-siapa itu nongol lagi kayak, oh, yang penting gua make deh. Gue dapat untung, misalnya beli dikasih $45 dapat 1 paket, 13 paket misalnya. Ya kan? Nah, gue jual ecerin tuh. Satu-satu jadi $5. $5 kali 13, $65. I make $20 for one trip. Oke. Nah, tadi my question, gue bingung. Calonya tuh nggak sikut-sikutan ya? Nggak juga sih. Nggak. Ya pasti ada, cuman pertama-tama kan kita di center juga, karena kan kita dibilangnya kaum lemahnya lah. Ini orang gila nih, ini minor tapi ini gitu kan. Nah, ketika kita seolah-olah kayak kerja buat si bandarnya happy kan. Nah, gue dipanggil, you wanna work for me? Jadi gue nggak jadi calo lagi, gue jadi reseller. Didropin barang, lu nggak usah bolak-balik. Jadi gue jualan di depan, barang habis baru lu store. This guy give me work. Wah, gue malah petantang-petenteng dong, gue naik level nih. Gue nggak perlu tarik duit customer dulu, tapi gue dikasih barang dulu, orang mau langsung bayar. Nah, duitnya penuh, tinggal store ke bos. Jadi gue jadi anak buahnya dia. I'm doing crazy, I'm doing good. Gue jualan gila, gue jual kayak orang, kalau polisi datang nih, kan orang pada stop jualan. Buat gue itu kesempatan. Nggak ada bandar yang jualan, cuman gue yang jualan. Harga gue naikin. Nekat amat ya? Sampai segila itu, bro. Kayak udahlah. Udah kepikir ketangkep bodo amat dah. Iya, kita lihai-lihai kan. Otak saya tuh mikirnya gini. Kan orang pada takut jualan. Berarti ada kesempatan untuk jualan. Nah, otak polisi juga pasti mikir nih. Wah, kalau kita nongol, mana ada yang berani jualan? Berarti nggak ada bandar, ya kan? So I was like, and then I'm Chinese. Orang polisi mikir kan, ini orang Cina nggak mungkin lah jadi bandar di sini. Ya kan, bosnya orang Kuba, orang Mexican, orang Black gitu segala macam. Nggak mungkin lah dia jadi bandar. Paling dia pemakai yang lagi ulang-uling aja lah segala macam. Nah, gue gunain itu. Gue pakai sepeda, gue muter 7 Street, 6 Street. How much you need, bud? Naik sepeda muter-muter. Wow. In 2 hours I can make $2,000. Begini. Duit receh kan, $5, $10 gitu. Tahun berapa nih kok? Tahun berapa? Itu tahun berapa ya? 2003, 2004 lah itu. Kan 2001 saya datang tuh. Ke Florida kan dapet tuh 3 tahun, 4 tahun. Nah, balik di LA hampir 6 bulanan tuh yang masih punya mobil, masih apa ya kasarnya, pembeli yang masih bermodal lah gitu. Sampai masuk tinggal di downtown itu, tidur di situ segala macam. 2004-an lah. $2,000. Ya. And then at that time udah mulai ketangkep tuh. Jadi gua sampai punya nama street name-nya itu Chino, Chinese in Spanish. Gua nama di situnya namanya Chino. Yo, what's up Chino? Panggilnya Chino tuh orang taunya kalau bandarnya si Chino gitu. Ketangkapnya karena? Ya, kita ada yang lagi make giting, tiba-tiba polisi di depan. Lu ke gap? Ke gap. Ada yang kayak kita lagi jualan, tiba-tiba digerebek, ada kayak gitu-gitu. Jadi pertama itu ketangkep masih kita tuh kalau di sana sistemnya tuh lu pemakai itu dibilangnya orang sakit. Jadi orang sakit itu perlunya di rehab, bukan di penjarain. Ada batasan, lu ditentuin jadi dealer itu berapa gram lah. Kalau lu ada barang bukti berapa gram, itu baru dibilang lu dealer. Gitu. Terus sama lu caught in act. Lu kalau di caught in act-nya benar-benar memang lagi transaksi dan yang transaksi itu ngaku memang beli sama lu dealer. Penjara tuh. Penjara. Gitu. Jadi tapi mereka sistemnya kan court. Jadi nggak langsung lu langsung terdakwa. Jadi tersangka dulu gitu. So gue bolak-balik, polisi tuh ada juga masukin ke mobil, diajak muter-muter kan, suruh jadi SP. Mana bandarnya? Kasih tahu. Lalu muter-muter dalam mobil polisi. Bandar-bandarnya kan ngeliatin lu. Wah gila nih si Cino nih buka suara nih. Terus lu dilepas.
Lu Ayo. pas masuk ke tempat nongkrong lagi kan, wah ini pasti dilepas ngomong nih, Iya, iya. buka suara nih. Wah, polisi kayak gitu main mentalnya. Jadi lu udah ditolak tuh dari distrik itu. Enggak. Gua nggak pernah ngomong. Gua bilang gini, you bisa pegang mulut gua. Nah, justru aku tuh dari calo jadi reseller sampai lumayan cukup gede. Jadi udah di situ satu-satunya Chinese yang dibilang bandar tangan kanannya si bos lah. Oke. Kayak gitu-gitu. Sampai gue punya anak buah, bro. Oke. Kayak tukang rokok di sana. Di setiap corner itu aku dropin barang ke mereka. Iya, Dan iya. mereka store. Oke. Wow. That was crazy. Kalau lu lihat film-film tuh ya, yang di LA downtown segala macam kan dia ada skid row yang tidur di jalanan. Di dalam tenda itu, jadi di sana skid row ada yang skid row-nya tuh skid row Sultan. Kelihatannya kayak gembel depannya, tapi dalamnya party. Oh, oke. Ya, di dalam Lu benar-benar terjerumusnya yes. maksimal ya, tahu dalam-dalamnya di Bro, di saya US. hidup di jalanan tuh sampai tidur di jalanan, sampai udah pernah ngalamin jadi gembel di jalanan, pernah. Jadi kita nggak punya tenda. Hah. Kita nggak punya tenda itu kan ya kasarnya lu kalau musim dingin lu mau tidur di mana? Iya. Ya, saya pernah sampai kayak udah saking dinginnya nih jam 2 jam 3 pagi aku jalanan. Aku lihat tenda orang nih bisa dibuka kan dari depan sleting. Gue buka. Orang kan tidur dalam. Gue ikut tidur karena gue kedinginan. Besok pagi lu bayangin nih, ini orang yang punya tenda kata, "Oh, what the? Siapa ini?" Nggak ditendang. Itu kan orang yang tidur di jalanan kan pasti mentalnya juga udah mental orang street kan. Iya, iya. Yang kasarnya keras gitu loh. Iya, iya. Gue udah nggak peduli. Pokoknya yang penting gue nggak kedinginan dulu. Kalau lu pernah lihat kayak kan kalau kita nonton di film-film ya, aku bayanginnya distrik kayak gitu tuh Bronx. Ya. Orang ditusuk lah, cewek lah. Yes. Kita make cewek. sambil ngelihat orang ditusuk, itu pernah. Jadi Itu aku beneran lihat. beneran. Aku jalan nih. Jadi gini, senjata yang paling ampuh di jalanan itu, ini bukan yang ngajarin ya, senjata paling ampuh itu respect. Bukan lu punya senjata api atau lu punya senjata tajam, itu masih bisa lu kasar gini. Kalau lu belagu lu mau jadi bandar apa segala macam, orang lain bisa nyakitin lu. Iya, Tapi kalau lu dapet respect, misalnya, ini si Cino nih gini-gini, jangan ya, jangan sentuh dia. Oke. Dia tuh sama anak-anak begini. Jadi perlindungan itu, nah gue merinding. Perlindungan itu ada sendirinya tanpa lu harus ngelakuin apa-apa. Karena you earn that respect. Orang nggak berani sentuh lu. Orang mau sentuh lu juga nggak berani. Kenapa? Karena ada yang belain lu tanpa lu suruh. Nah gimana lu percaya lu kalau respect sama Tuhan kayak gimana? Ya, ya. Tuhan tuh lindungi tanpa lu doa, tanpa lu ngapa-ngapain aja. Jagain tuh anak gue ya. Wow. Itu kan ada di, kalau ilustrasinya tuh si Daud di Mazmur 91. Kan ada ayatnya. Hambaku dia bilang. Kalau di situ dibilang, dia ngeliat tuh kalau ilustrasinya dia lagi ngomong sama malaikat tuh, lihat tuh si Daud tuh. Gila tuh orang tuh nyembah gua, nyembahnya benar-benar sungguh-sungguh dalam hati. Ya. Kat, kalau ada apa-apa jagain ya. Tolong jagain. Okay. Itu kayak yang gua dapat dari situ, iya kita tuh respect tuh the most important things. Okay. Jadi lu jangan bilang lu jago ayat, tapi kalau lu nggak respect sama Tuhannya, pribadi Tuhannya, ya lu keukur lah jadi kasarnya gitu. Lu di US pokoknya went through a lot lah ya di US. Went through a lot. Bisa dibilang saat itu gue lost. Kayak ya, tapi setelah kita tobat, kita mulai ngerti, mulai kayak, gue sempet nyalain Tuhan juga bro. Pas gue kenal Tuhan tuh, kayak, loh Tuhan maha tahu ya ternyata ya. Ini udah direhab nih. Tuhan maha tahu, Tuhan berarti tahu semua atas seizin Tuhan. Itu kan yang kita dapat kan. Ya. Terus kenapa harus tunjuk saya yang masuk kena narkoba? Kenapa nggak anak muda yang lain? Ya. Dengan pertanyaan itu, saya nggak kecewa. Saya tetap malah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya tetap di tracknya Tuhan. Akhirnya sampai satu hari ada anak muda masuk penjara 2 kali. Narkoba udah bolak-balik, dia datang ngomong gini. Kok, saya di penjara udah 2 kali. Narkoba apa udah saya cobain. Bagaimana Tuhan mau terima saya? Tahu nggak saya ngomong apa? Lu baru 2 kali. Gue 5 kali. Tuhan masih sayang sama gue. Saya habis ngomong gitu, baru ngerti. Pulang baru nangis bro. Coba, wow. Tuhan jawabnya kayak, itu yang gue tanyain dulu kan, yang baru-baru bertobat dan gue mulai sok-sok kenal Tuhan tuh kayak gimana gitu. Oke. At the end tuh Tuhan jawab, tapi kalau saya ambil keputusan untuk kecewa, di tracknya Tuhan,
gue nggak bakal ketemu jawaban itu. Okay. So, ini buat anak-anak muda gitu, mungkin banyak lah pertanyaan di hidup kita ya. Kayak kenapa Tuhan, padahal gue udah ikut Tuhan segala macam. Just keep on track gitu. Ntar all of a sudden jawabannya itu luar biasa. Tuhan akan jawab tepat waktunya dan you be like, wow. Lu cuma bilang, ya thanks God gitu. Jawabannya itu benar-benar yang benar-benar fresh gitu dari heaven. Yang lu nggak bisa dapat dari pendeta, nggak bisa dapat dari pengertian lu sendiri. Cuman Tuhan kasih lihatnya kayak gitu. Gue cuma bisa nangis bro. Kayak, ini kan yang gue tanyain 2-3 years ago gitu. Gitu. Gue tuh ingat jadi ingat yang Roma 8:28 ya, yang bilang Allah tuh turut bekerja dalam segala hal untuk datangin kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. The point is bukannya Tuhan plan lu untuk ngalamin ini semua gitu ya, tapi ya pilihan lu, konsekuensinya ini, cuman Tuhan tuh powerful enough buat work all things together for good. Dan ya ini. Yeah. But sometimes emang takes time untuk firman itu digenapi dalam hidup kita. Kadang nggak secara instantly. Memang kadang-kadang kita nanya apa iya gitu. Ya kan? All of a sudden ya lu harus jalanin. Nanti ada waktunya Tuhan yang jawab, Tuhan yang jelasin. So it's like you go to the source sendiri yang ngejelasin gitu. Nanya sama si penulisnya langsung. Lu kenapa nulis ini gitu? Message-nya ini maksudnya apa? Nih, gua kasih tahu maksudnya ini langsung. Jadi nggak ada tebak-tebakan lagi. Itu kan satisfied banget ya. Kepuasan yang benar-benar udah paling pol. Sampai lu udah nggak bisa nanya lagi, lu coba. Iya, udah pengertiannya itu benar-benar fresh. Kayak gitu. Well, kita tuh udah 1 jam lewat kok. Gak berasa ya? Iya, gak berasa ya. Gue pun juga masih pengen tahu banyak ceritanya Komik nih, tapi kita waktunya udah mau habis. Jadi, gue tuh berdoa beberapa menit terakhir ini bisa sampai ke orang-orang yang tepat. Jadi, buat teman-teman yang nonton, kalau tahu ada orang-orang yang masih punya keterikatan ya sama obat-obatan terlarang. Apapun ya, nggak cuma obat-obatan terlarang. Keterikatan. Nah, gue pengen Komik coba ngobrol as if yang dengerin ini orang yang masih terikat. Nah, lu punya pesan apa kok sama orang-orang itu? Oke. Satu hal yang saya mau bagiin, saya pernah juga bertanya, apa yang saya kerjain dalam setiap keputusan yang membuat saya jadi jatuh dalam satu lubang yang cukup dalam, saya sempat tanya gitu, apakah saya bisa keluar dari lubang ini? Ternyata ketika saya keluar, saya lihat ada beberapa orang yang masih punya harapan sama saya. Ada satu hal, itu gembala gereja saya. Saya tanya, kok Bapak nggak pernah nyerah sih sama saya? Kok Bapak masih bau sih? Yang saya udah begini, udah begitu, udah memalukan, segala macam. Why you still there? Dia bilang, dengan ketawa dia simpelnya, dia bilang gini, Mike, gimana saya mau nyerah? Tuhan aja nggak pernah nyerah sama saya. Jadi saya mau bilang gini, Tuhan tuh nggak pernah nyerah sama hidup kalian. Jadi kita jangan nyerah sama hidup kita sendiri. Apapun bentuknya, mungkin ceritaku little bit extreme. Mungkin cerita teman-teman different version. Tapi saya percaya jalan keluarnya tetap satu. Ya kita harus percaya sama Tuhan, kita berharap sama Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan kita itu jauh lebih besar daripada apa yang kita lagi pikirin sekarang. Which is, kalau lo mikir lo ini kayaknya berat banget gitu. Gede banget nih masalah. God is bigger than that. Tuhan tuh jauh lebih besar daripada sampai nggak masuk di akalnya kita. So, if you in the right track sekarang, udah ikut Tuhan, udah percaya Tuhan, mungkin belum ada jawabannya, keep on track. Kita percaya Dia, pasti someday you will understand. Dan yang kasih ngerti itu Tuhan langsung sendiri. So, for me, buat teman-teman, anak-anak muda di sana, never give up, dan percayalah, kalau Tuhan itu ada. In certain ways, you will realize. Kalau lo dekat sama Tuhan, lo bisa tahu, ini kayaknya Tuhan deh. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin. Tapi kalau kita keluar dari kasihnya Tuhan, you will miss that moment. Padahal itu jawaban yang kita nantikan. So keep on track dan percaya jalan keluar yang dari Tuhan itu bukan cuma baik, tapi yang terbaik. I think that's it. Gak ada yang terlambat, gak ada yang terlalu rusak ya? Gak ada. Oke. Masih ada harapan. Oke. Thank you so much kok. Thank you.
Thank you teman-teman. Jangan lupa kalau ada teman-teman sekitar yang perlu dengar cerita ini, please share the link biar banyak orang juga nggak give up ya sama keadaannya. Yes. Ini contoh nyata pekerjaan Tuhan di hidup Komik. Tuhan yang sama juga bisa tolong teman-teman semua dimanapun berada. So thank you so much sudah nonton sampai ending episode ini. I'll see you guys di next episode. Bye guys. Bye.